Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PKB Muara Timur. Di sini kita akan belajar mata pelajaran geografi tentang ledakan besar. Langsung saja, materi yang pertama yaitu teori pembentukan bumi. 1. Teori ledakan besar atau Big Bang. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi dari Inggris pada tahun 1956 yaitu Fred Hoyle. Beliau beranggapan bahwa tata surya, matahari beserta planet-planetnya itu terbentuk dari dua buah bintang kembar yang saling tarik-menarik. Entah karena apa, kemudian lama-kelamaan kembaran dari matahari tersebut mengalami ledakan yang sangat dahsyat sehingga menjadi serpian-serpian kecil dan debu-debu. Dari situlah yang menjadi Fred Hoyle itu beranggapan bahwa tata surya kita itu terbentuk dari proses meledaknya bintang kembar yang kemudian dikenal dengan teori Big Bang. Yang kedua yaitu teori nebula. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf dari Jerman yaitu Immanuel Kant yang menganggap bahwa tata surya berasal dari nebula, yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas dan bersuhu tinggi yang berputar sangat lambat. Perputaran yang lambat tersebut membuat terbentuknya konsentrasi materi yang mempunyai berat jenis tinggi yang disebut dengan inti massa di beberapa tempat yang berbeda. Kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori planetesimal. Menurut Forrest Moulton dan Thomas Crowder, mereka itu berpendapat bahwa tata surya berasal dari adanya bahan-bahan padat kecil yang disebut dengan planetesimal yang melindungi inti yang berwujud gas bersuhu tinggi. Gabungan bahan-bahan tersebut padat kecil itu kemudian membentuk planet-planet. Sedangkan inti massa yang bersifat gas dan suhu tinggi membentuk matahari. Kemudian teori yang keempat yaitu teori pasang surut. Menurut astronom Ray Moulton dan Thomas Crowder, mereka itu berpendapat bahwa tata surya pada awalnya hanya matahari saja tanpa mempunyai anggota planet-planet dan anggota lainnya. Karena adanya bagian dari matahari yang tertarik dan terlepas dari pengaruh gravitasi bintang yang melintas ke dekat matahari. Bagian yang terlepas itu berbentuk seperti cerutu panjang atau bagian tengah besar dan kedua ujungnya mengecil, yang terus berputar mengelilingi matahari sehingga lama-kelamaan mendingin membentuk bulatan-bulatan yang disebut dengan planet. Kemudian yang kelima yaitu teori awan debu. Menurut Carl Friedrich dan Gerald Peter, mereka itu berpendapat bahwa tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri atas debu dan gas hidrogen dan helium. Ketidakaturan dalam awan tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan karena gaya tarik-menarik dan gerakan berputar yang sangat cepat dan teratur, sehingga terbentuklah piringan seperti cakram. Yang selanjutnya yaitu perkembangan bentuk bumi. 1. Awal mula terbentuknya lapisan bumi. Menurut penelitian para ahli astronomi dan geologi, bumi terbentuk atau terlepas dari tubuh matahari sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Perkiraan terbentuknya ini didasarkan pada penelaahan paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil sisa makhluk hidup pada masa lampau, dan stratigradi yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur lapisan-lapisan batu pembentuk muka bumi. Kemudian yang kedua yaitu terbentuknya benua. Beberapa teori yang mengungkapkan bahwa ada pergerakan lapisan luar bumi sehingga daratan dan lautan terus bergerak membentuk suatu relief keseimbangan, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori konstruksi yang dikemukakan oleh James, ahli geografi dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa bumi
mulai mengalami pendinginan sebagai akibat dari konduksi panas, sehingga mulailah proses pengerutan pada permukaannya. Bagian yang menonjol jadi daratan, dan bagian yang memiliki lekuk terisi air kemudian menjadi lautan. Yang kedua yaitu teori Laurasia Gondawa. Menurut Edward Swiss, beliau mengemukakan bahwa mula-mula ada dua benua yang terdapat di kutub. Venus Laurentia ada di kutub utara, sedangkan benua Gondawa ada di kutub selatan. Dua benua tersebut terpecah dan tertarik ke ekuator. Gondawa terpecah menjadi Amerika Serikat, Afrika, dan Australia, sedangkan Laurentia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Teori lempeng tektonik. Teori plate tektonik atau pergeseran lempeng dikemukakan oleh Jason Morgan, merupakan penggabungan teori pergeseran benua dan pemekaran samudra serta hipotesis atau konveksi pada mantel atas. Jason Morgan juga menyatakan bahwa pusat gempa yang aktif berdampingan sejajar dengan jalur pegunungan. Struktur lapisan bumi. Pada dasarnya planet bumi mempunyai struktur utama dari permukaan sungai ke dalam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu litosfer, lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau crust. Litosfer dapat diartikan lapisan batuan berbentuk kulit bumi, atau dalam pengertian lain, litosfer adalah lapisan bumi paling atas dengan ketebalan kurang lebih 70 km yang tersusun dari batuan penyusun kulit bumi. Yang kedua yaitu astenosfer, lapisan selubung atau manti. Merupakan lapisan yang terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2900 km, berupa cairan kental yang berpijar dengan suhu sekitar 3000 derajat Celcius, merupakan campuran dari berbagai bahan yang bersifat cair, padat, dan gas bersuhu tinggi. Yang ketiga yaitu barisfer atau lapisan inti bumi atau core. Merupakan lapisan inti bumi yang merupakan bagian bumi paling dalam yang tersusun atas lapisan nif atau nikelum atau nikel dan ferrum atau besi. Lapisan ini dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu inti luar dan dalam. Yang keempat yaitu inti dalam atau inner core, merupakan inti yang ada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2500 km yang tersusun atas materi besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi, yakni sekitar 4800 derajat Celcius, akan tetapi tetap dalam keadaan padat dengan densitas sekitar 10 gram atau cm kubik. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan yang sangat tinggi dari bagian bumi lainnya. Itu tadi pemaparan materi mengenai mata pelajaran geografi. Mungkin lebih jelasnya kalian dapat membaca lagi dari modul atau dari media lainnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.